Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada yang terhormat Bapak Tommy Michael, Sarjana Hukum Magister Hukum. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang teori kekuasaan oleh John Locke. Berikut kelompok saya yang beranggotakan Bung Patricia Saragi, Adelina Herlinda, Antonius Petrus, Fanya Agatha Hendarto, dan Jovan Arale Firmansyah. Riwayat hidup akan dijelaskan oleh Ari. Riwayat hidup John Locke. John Locke adalah salah satu filsuf empirisme Inggris terbesar yang lahir di Warrington tahun 1632 dekat Bristol. Ayahnya adalah seorang pengacara yang berjuang di pihak parlemen melawan Raja Charles I. Locke sendiri sepanjang hidupnya membela sistem parlementer. Ia mendapat pendidikan klasik dengan disiplin ketat di Westminster School dari tahun 1646 sampai 1652. Ketika ia pindah ke Christ's Cross, Oxford, ia merasa bahwa pendidikan di Westminster School terlalu ke masa lalu. Demikian juga di Oxford. Ia menjadi benci pada pendidikan yang terpaku pada bentuk skolastik. Minatnya akan filsafat timbul karena membaca secara pribadi karya Descartes dan bukan karena pengajaran di Oxford. Ia menyelesaikan BA pada tahun 1656 dan MA pada tahun 1658. Pada tahun 1659, Locke ditunjuk sebagai senior student di Oxford. Posisi itu dipegang sampai tahun 1684 ketika ia harus berhenti karena alasan dua politik. Di Oxford, Locke mempelajari juga kimia dan fisika, bahkan ilmu kedokteran. Ijazah dan izin praktik baru diperoleh pada tahun 1674. Pada tahun 1667, ia bekerja pada Lord Ashley, Earl Shaftesbury. Locke menjadi sekretaris dan dokter pribadinya. Pada tahun 1675, ia pergi ke Paris dan berada di sana sampai 1680. Selama di Paris, ia bertemu dengan para pengikut Descartes dan ia banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Gassendi tahun 1592 sampai 1655. Locke kemudian kembali ke Inggris dan bekerja lagi pada Shaftesbury menjadi pemimpin oposisi di parlemen melawan Raja James II setelah Glorious Revolution. Tahun 1668 yang melengsir Raja James II dan setelah Pangeran William dari Orange diangkat menjadi raja. Locke yang waktu itu berada di Netherlands kembali ke Inggris dan ia menduduki beberapa jabatan sampai kematiannya pada bulan Oktober 1704. Sekian dari saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya, karya-karya John Locke. John Locke merupakan salah satu tokoh perintis zaman pencerahan. Dalam mengembangkan alam pikirannya di dunia filsafat, ia menuangkan pikirannya dalam karya-karya yang ia tulis antara lain An Essay Concerning Human Understanding, Two Treatises of Civil Government, Letter on Toleration. Terima kasih. Selanjutnya, pembagian kekuasaan John Locke. Pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan atau wewenang di satu pihak atau lembaga. Jika suatu kekuasaan atau wewenang hanya berpusat pada satu tangan saja, maka akan ada pemerintahan yang bersifat sempurna atau otoriter. Pemerintahan sempurna artinya bentuk pemerintahan yang dikepalai presiden, raja, ratu, atau kaisar yang memegang kekuasaan menggunakan tidak terbatas. Ada interim itu, pemerintahan otoriter merupakan bentuk pemerintahan yang ketua pemerintahannya bertindak sewenang-wenang dan tidak memperhatikan aspek kebebasan individu. John Locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara.
John Locke mengusulkan agar kekuasaan pada negara dibagi dalam beberapa organ negara yang mempunyai fungsi. Ia mengusulkan supaya pemerintahan tidak sewenang-wenang, maka wajib terdapat pemberbedaan-bedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan, seperti dikutip asal buku Ajar Pendidikan Pancasila serta kewarganegaraannya, Sang Wahono serta Abdul Atsar. Teori pemisahan kekuasaan tersebut ditulis John Locke dalam buku Two Treatises on Civil Government pada tahun 1660. John Locke membagi 3 kekuasaan, terdiri dari yang pertama legislatif, kekuasaan membentuk UU, yang kedua eksekutif, kekuasaan melaksanakan UU, dan yang ketiga federatif, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan analisis. Yang John Locke membuat 3 fungsi, yaitu kekuasaan legislatif. Bagi Locke, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi di mana kekuasaan ini dipegang oleh satu atau beberapa orang, dan kekuasaan ini berjalan terus-menerus dan berlangsung secara berselang-seling. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu untuk melaksanakan undang-undang, termaksud kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Pada intinya menyebutkan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan, agar kekuasaan itu tidak menumpuk dalam satu pemegang kekuasaan saja, karena dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Selain dipisah, kekuasaan negara itu harus dibatasi pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara. Biasanya diatur dalam hukum dasar dari suatu negara, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Konstitusi tertulis di dunia baru berkembang sekitar abad ke-18. Walaupun sebelumnya pada masa Yunani kuno, konstitusi telah banyak dibicarakan. Terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan kepada teman saya. Pengertian masyarakat menurut John Locke. Menurut John Locke ada 3 bentuk masyarakat ada dalam hidup manusia, yakni masyarakat antara suami dan istri, masyarakat antara orang tua dan anak, masyarakat antara tuan dan hamba. Saya akan menjelaskan nomor 1, masyarakat antar suami dan istri. Dalam pernyataan Locke mengatakan bahwa masyarakat yang pertama adalah antara suami dan istri. The first society was between man and wife. Masyarakat antara suami dan istri terbentuk oleh karena adanya suatu persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk bersatu. Masyarakat antara suami dan istri dikatakan Locke sebagai suatu masyarakat yang mengutamakan persatuan antara kedua orang tersebut dan masing-masing memiliki hak atas tubuh mereka yang diperlukan untuk suatu tujuan yang pokok, yaitu prokreasi. Selain itu, masyarakat ini juga memiliki kewajiban untuk saling mendukung, membantu membangun persatuan demi kepentingan-kepentingan kasih sayang, terlebih untuk menjaga anak-anak mereka. Di mana kewajiban ini harus dipatuhi karena anak-anak dilahirkan memiliki hak untuk diberi perlindungan dan dipelihara oleh orang tua mereka sampai mereka mencukupi kebutuhan mereka sendiri atau sampai anak-anak menggunakan akal budi mereka secara rasional. Akan tetapi menurut Locke, masyarakat antara suami dan istri yang telah mereka bangun menjadi sebuah persatuan dalam berhubungan perkawinan tentunya masing-masing mempunyai pemahaman dan pengertian yang berbeda-beda. Maka tak dapat dipungkiri bahwa kehendak dari masing-masing yang berbeda pula. Di sini Locke mengatakan bahwa diperlukannya sebuah kekuasaan atau pemerintah politis untuk mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat antara suami dan istri. Karena apabila masyarakat ini masih hidup di dalam keadaan alam yang tidak hidup di bawah pemerintahan sipil, maka segala keputusan berada di tangan laki-laki atau suami sebagai pihak yang lebih mampu dan kuat. Dengan demikian, agar sebuah tujuan perkawinan diperoleh dengan baik, pemerintah sipil dijadikan sebagai pemegang kekuasaan atas masyarakat ini. Tetapi kekuasaan pemerintah sipil sama sekali tidak mengurangi hak atau kuasa suami atau istri, seperti tujuan prokreasi, dukungan, dan bantuan timbal balik selama mereka hidup bersama, melainkan hanya
memberikan keputusan atas pertentangan yang terjadi di antara suami dan istri mengenai tujuan-tujuan itu. Nomor 2, masyarakat antara orang tua dan anak. Masyarakat antara suami dan istri merupakan awal dari adanya masyarakat antara orang tua dan anak-anak. Antara kedua bentuk masyarakat ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena masyarakat suami dan istri merupakan dasar dari adanya masyarakat antara orang tua dan anak. The first society was between man and wife, which gave beginning to the between parents and child. Saya lanjutkan ke teman saya. Bisa tolong dibawain share screen-nya. Kemudian ada masyarakat antara Tuhan dan hamba. Masyarakat antara Tuhan dan hamba merupakan sebuah masyarakat yang dibangun atas dasar kebebasan seorang untuk mendirikan dirinya seorang pelayan atau hamba terhadap orang lain. Namun kebebasan yang dibeli ini dibangun atas dasar suatu perjanjian antara calon pelayan dan calon tuannya, di mana seseorang yang mau menjadikan dirinya hamba atau pelayan bagi orang lain. Selanjutnya. John Locke juga menegaskan bahwa setiap orang atau individu dalam masyarakat yang menyatakan bersatu dan membentuk suatu persemakmuran atau negara secara bebas menyerahkan segala haknya, baik itu hak hidup, hak bebas, dan terutama hak milik pribadi kepada negara untuk dilindungi. Di sini, negara dipercaya sebagai pemegang kekuasaan atas hidup setiap individu atau sewenang-wenang dan sekehendak hati, melainkan kekuasaan dalam arti yang terbatas dan tidak mutlak. Selanjutnya. Itu udah nggak ada lagi tabawai. Sudah enggak, udah selesai. Penutupan, Del. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan edit. Bapak udah diberhentiin tak rekod ininya. Sudah tuh. Masih direkam nih. Ayo itu Pak Oto.